Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Yafiq Zaran Tambunan dari kelompok mentoring 05. Saya di sini akan menjelaskan tentang keajaiban Al-Quran dan penjelasan ilmiahnya. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu tentang deskripsi dari Al-Quran ini. Al-Quran itu merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sependapat di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab suci para nabi sebelumnya, seperti kitab suci Taurat, Injil, dan Zabur. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tetapi juga seluruh umat manusia. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang sejarah Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Malaikat Jibril saat berada di Gua Hira. Peristiwa ini dinamakan Nuzulul Al-Quran. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Quran ini diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior. Setelah itu, saya akan membahas tentang pengaruh atau signifikansinya Al-Quran di dunia. Berikut adalah fungsi dari Al-Quran bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Yang pertama ada Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua ada Al-Furqan atau pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Berikutnya ada Al-Ashifa atau obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang keempat ada Al-Mau'ijah atau nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang masa sekarang atau masa setelahnya. Setelah itu ada yang kelima adalah menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu, kita bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya. Contohnya seperti Nabi Adam memakan buah huldi. Kan itu sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah, tapi Nabi Adam tetap melanggarnya. Yang keenam adalah Al-Quran memantapkan iman Islam. Dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, kita bisa memantapkan iman kita. Isi Al-Quran akan membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang memang harus dianut. Yang ketujuh adalah tuntutan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntutan manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah contoh-contoh keajaiban Al-Quran dan penjelasan ilmiahnya. Yang pertama adalah kelahiran manusia. Ini dijelaskan di Quran Surah Al-Waqiah ayat 57-59. Setelah itu ada fungsi gunung yang dijelaskan di Quran Surah Al-Anbiya ayat 31 dan Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Setelah itu ada api di dasar laut dijelaskan di Quran Surah At-Tur ayat 1-6.
Setelah itu ada bagian otak yang mengendalikan gerak kita. Quran surah Al-Alaq ayat 15-16. Setelah itu ada tentang besi yang dijelaskan pada Quran surah Al-Hadid ayat 25. Setelah itu ada garis edar tata surya yang dijelaskan pada Quran surah Al-Anbiya ayat 33 dan Quran surah Yasin ayat 38 sampai 40. Habis itu ada dasar lautan yang gelap yang dijelaskan pada Quran surah An-Nur ayat 40. Setelah itu ada tentang relativitas waktu yang dijelaskan pada Quran surah Al-Hajj ayat 47, Quran surah As-Sajdah ayat 5, dan Quran surah Al-Ma'arij ayat 4. Setelah itu ada sungai di dasar laut yang dijelaskan pada Quran surah Al-Furqan ayat 53. Yang terakhir adalah tentang sidik jari yang dijelaskan pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 3-4. Apa yang membuat saya tertarik kepada Al-Quran? Al-Quran itu saya pribadi, saya tertarik karena di Al-Quran itu banyak tentang hikmah-hikmah tentang kehidupan, baru sebagai pedoman hidup saya agar bisa menjadi seorang muslim baik dan menaati semua perintah Allah. Selain menaati perintah Allah, saya juga dapat menghindari larangan-larangan yang diterapkan di peraturan Islam. Sekian saja dari presentasi saya tentang Al-Quran dan penjelasan ilmiahnya. Terima kasih.